Halo sahabat Java Powerindo, ketemu lagi kita dalam channel berbagi analisa power system. Di sini kita akan melanjutkan analisis aliran daya atau yang disebut juga load flow analysis. Bagi sahabat yang belum mengikuti channel ini, silakan subscribe, like, dan share jika bagi sahabat semuanya video ini menarik dan menambah wawasan kita bersama. Pada part 1 load flow analysis, kita sudah sampai dalam running load flow analysis, di mana kita dapat hasilnya itu jika kita bandingkan dengan desain yang seharusnya normal dalam artian tersebut, kita bisa lihat dalam angka-angka yang tampil dalam monitor ini. Misalnya saja kita lihat pada gerhana 1, 2, output yang dihasilkan oleh generator hanya 1200, namun aliran dayanya itu sangat lebih besar, sekitar 3000 kW. Nah, tentu dalam memasukkan data ada yang perlu kita perbaiki. Nah, sebenarnya apa sih referensi yang perlu kita sesuaikan dalam inputkan data biar aliran dayanya itu benar mengikuti kaidah desain yang baik. Nah, pada video sebelumnya kita sudah membahas bahwa salah satu referensi dalam membuat single line adalah untuk bentuk SKB-nya sendiri dan load list. Pernah kita singgung pada video sebelumnya. Nah, di sini kita akan melihat load list-nya. Seperti apa load list-nya? Karena dalam load list ini ada faktor-faktor yang menentukan karakteristik pembebanan seperti load factor, efisiensi, dan faktor dari motor sendiri. Nah, di mana data ini kita dapatkan, tentunya kita mengacu kepada datasheet motor. Jika kita nggak punya yang dari vendor spesifik, maksudnya kita bisa ngacu kepada katalog motor, misalnya motor yang umum. Sini kita bisa download di Google, misalnya katalog motor ABB, high voltage, kita menggunakan tegangan 3300, kita bisa pakai yang ini. Kita kan karena tegangan kita pakai 250, 15, sekitaran itu. Nah, dan yang perlu kita inputkan juga yaitu data VSD-nya, berapa persen efisiensinya. Ada video yang sebelumnya kita tidak mengisikannya sesuai dengan spesifikasi yang ada. Nah, di sini akan kita selesaikan agar nilai-nilai yang diinputkan kepada motor dan VSD-nya itu sesuai dengan referensi yang kita punya.
Nah, kita akan menginputkan data yang ada di load list ini, mulai dari motor 1 sampai motor yang 10. Nah, bagaimana caranya? Kita balik ke single line ini yang ada di etap, kita masuk ke modul edit. Nah, di sini kita akan coba mengisikannya. Nah, klik sini, isikan pada bagian template. Nah, kita isikan pada bagian desain, pembebanannya berapa, kemudian faktor efisiensi kita akan sesuaikan. Kalau yang tampil ini adalah data bawaan atau library dari etap sendiri. Nah, sini kita coba isikan load faktor atau pembebanan 94%, efisiensi 96%, faktor 83%. Kita isikan pembebanan 96%, faktornya tadi kita ada 83%. Sama. Nah, ini tadi sudah kita singgung, boleh dapatkan dari katalog buat data awal, tapi jika sahabat ingin datanya lebih akurat, kelas lebih tinggi, kita bisa minta ke vendor penyedia motor tersebut. Efisiensinya itu 96%. Kita oke kan. Kemudian VSD-nya juga perlu kita cek kembali. Nah, di sini frekuensinya kita lihat masih 60 Hz. Sementara kita pakai Hz. Kemudian power faktornya itu kita bisa cek di sini. Ini kita bisa lihat efisiensi 96. 96 di sini 96. Faktornya kita kasih 85%. Kita oke kan. Nah, untuk motor-motor ini selanjutnya sahabat bisa mengisikannya. Nah, jika pada video ini ditampilkan satu-satu menjadi panjang. Ini kita isikan tampilkan di sini 2 saja. Nah, tampilkan di sini 2 saja. Kurang lebih tadi motornya sama. 96%, minimal 83%. Ya, 96. Kemudian kita juga perlu lihat di SLD ini terkait status motor tersebut. Kita lihat di list maksudnya. Nah, apakah dia itu continuous atau standby? Nah, di sini kita bisa menanyakan kenapa dia continuous, ya tentunya kepada desain filosofi dari plan tersebut. Kita bisa
bertanya kepada tim proses, atau bisa lihat juga di ID, atau bisa bertanya kepada mekanikal. Nah, di sini motor ini AB A itu bersifat continuous. Jadi ini dua-duanya kita oke kan. Gimana kita lihat continuous? Nah, status ini dia continuous. Oke kan. Ini juga kita ubah, kita cek lagi. Sama 94% gitu. 4%. Cek kembali. Ini kita cek P02B itu di sifatnya intermittent. Nanti akan kita ubah ke intermittent. Karena ini akan berpengaruh terhadap pembebanan sebuah jaringan listrik. Cerita di 83. Ini sahabat lakukan untuk semua motor sampai ke seluruh motor itu sesuai dengan yang ada di SLD ini. Sahabat bisa melihat di video ini. Di sini saya tampilkan ketika sahabat bisa melihat jika datanya bisa di screen capture ini untuk yang MV. Jadi kita udah memperbaiki, mengupdate isi dari setiap motor dan VSD sesuai dengan electrical notice. Nah, di sini kita tampilkan kembali agar semua dapat melihatnya dengan seksama. Ini adalah data load list yang kita isikan tadi. Sisi medium voltage-nya 3,3. Kemudian ini adalah sisi LP. Kita bisa lihat di sini meternya apa saja. Setelah data ini sahabat isikan ke dalam data motor dan GSD,
datanya. Kemudian tadi spesifikasi VSD, di sini ada efisiensinya 96,6% buat 3. Kemudian efisiensi power 9,5 PV. Kemudian kita juga bisa lihat alat motor buat referensi dalam pembuatan list. Di sini kita menggunakan dari salah satu brand terkenal ini. Dan di sini juga ada motor LV-nya. Misalnya kapasitas KW-nya, kemudian efisiensi dan power factor. Oke, kita lanjut ke bagian etap untuk merunningnya. Di sini kita coba running kembali. Nah, di sini kita mulai melihat bagaimana perubahan data yang cukup signifikan. Karena di sini ada penurunan dari beban yang dialirkan. Ini adalah tampilan dari daya aktif. Kita bisa juga melihat daya aktif dan reaktifnya di bagian display option seperti monitor ini. Okekan saja. Nah, ini ampernya berapa, kemudian daya aktifnya berapa. Nah, kita juga bisa melihat alat di sini. Nah, di sini kita melihat device ID type itu statusnya bagaimana. Apakah overload, under excited, overload. Nah, di sini device ID VSD dan generator itu overload. Satu trafonya juga overload. Nah, overload. Kemudian tentu dalam mendesain kita tidak menginginkan data ini overload semua. Kita coba lihat report manajernya. Kita lihat summary PDF. Oke kan? Dan lagi running sampai nanti keluar data PDF-nya. Nah, flow 1, project 1. Nah, buat bagaimana statusnya. Sini ada power factor. Ya, ada busnya. Kita melihat bus di sini. Aku loading input dia itu 119% pembebanannya. Kemudian
Kita lihat juga ini alert summary report. Dia akan memberikan informasi sesuai dengan alert set yang di sini. Nah, di sini ada critical report. Kita sorot, yaitu bagian sini. Nah, ini persentase operasinya itu ini overload semua. Nah, di sini generator 3 dan 4 seolah-olah tidak beroperasi. Nah, lalu kita cek kembali generatornya. Kita coba keluar dahulu. Kita cek generator 3. Dia voltage control. Kita coba swing. Kapabilitasnya. Coba oke kan. Nah, di sini kita coba angin kembali. Cairan botolnya. Nah, di sini sudah terlihat bahwa pembagian beban sudah tidak overload buat generator. Kita bisa coba lihat di alertnya sini. Ya, generator 4 under excited. Nah, karena generator 4 ini adalah bersifat emergency, jadi tidak perlu didalami. Coba lihat trafo. Trafonya masih overload. Nah, coba cek kondisi running pun bisa. Ratingnya VA. Nah, kita coba lihat aliran daya di sini 1300 kW. Seharusnya trafo ini tidaklah overload. Nanti akan kita perbaiki sisi trafo sini. Setelah kita running, kita lihat alertnya di sini. Nah, trafonya di sini informasikan overload 123,5%. Nah, coba kita cek. Tidak ada data yang view. Sini kita coba lihat altitude sini 1300, adanya di rating 37,2%. Nah, ini kalau kita ubah sesuai dengan posisi berapa ketinggian project ini. Kita coba kasih 1000, 1 kilo. Nah, ini berubah 0, detected-nya tidak ada, ini berubah 0. Oke kan? Nah, kita coba running kembali, bagaimana hasilnya. Nah, kita akan lihat
bagaimana trafonya sudah hilang. Pada video selanjutnya kita akan selesaikan sisanya ini. Kita akan lihat supaya videonya tidak terlalu panjang. Terima kasih telah melihatnya. Salam.